Oke, thank you. Eee, di sini ada adiknya ada guru atau kepala asrama yang nemenin nggak? Nggak ada? Oh, ya udah, oke deh. Sip. Gimana gimana kabarnya semua, sehat-sehat kan ya? Oke, good 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 good. Bentar aku share screen dulu ya. Mhm mhm. Oke, slide-ku udah kelihatan teman-teman? Aman? Good, oke deh. Oke, terima kasih atas waktunya adik-adik semua. Jadi hari ini tanggal 8 Desember 2024, aku bakal, membawakan materi lanjutan yang dibawain sama Kak Yogi Windu 2 minggu yang lalu, ya, yang tentang business creation. Nah, sekarang aku di sini lebih ke socialpreneurship. That's why I introduce you about dive into social entrepreneurship. So, halo adik-adik semua, perkenalkan nama aku Nyoman Krisnawati. Sorry ini bentar. Oke, sorry, aku perkenalan diri lagi, nama aku Nyoman Krisnawati, bisa dipanggil Kak Krisna atau Kak Waci. Pekerjaan saat ini aku mahasiswa, adik-adik, di Monash University Australia, jurusan Master of Business. Dulu aku S1-nya di Prasmul, Universitas Prasetya Mulia, jurusan Hospitality Business. SMA tentu SMA Negeri Bali Mandara, aku angkatan kelima. Eee, untuk gerhanya aku gerha Nairit ya. Di sini juga ada sosial media aku LinkedIn atas nama Nyoman Krisnawati atau Instagram aku nyomankrisna.w. Jadi nanti teman-teman, adik-adik kalau mau nanya materi lanjutan ataupun sharing tentang ide bisnis bisa approach aku personal atau bisa approach langsung ke LinkedIn ataupun Instagram aku, oke? Dan moto aku sendiri, "Life should matter for everyone and surrounding," karena memang aku interest sama yang namanya socialpreneurship. Oke, socialpreneurship apaan sih itu? Nah, socialpreneurship itu kayak suatu pendekatan yang menggabungkan antara prinsip-prinsip kewirausahaan dengan tujuan utamanya itu adalah dampak positif. Nah, bedanya bisnis sama bisnis sosial itu mereka sama-sama, bergerak di bidang bisnis juga, namun socialpreneurship itu selain mencari yang namanya profit, mereka juga mementingkan social impact. Nah, social impact itu kepada siapa aja? Yaitu social impact-nya itu kepada masyarakat sekitar ataupun lingkungan, kayak gitu. Nah, di sini aku mau sharing ke adik-adik tentang sama yang namanya triple bottom line. Nah, triple bottom line ini yang biasa kita bilang pilar bisnis. Jadi, socialpreneurship itu harus bisa mencakup ketiga pilar-pilar ini adik-adik. Yang paling atas itu adalah planet, kemudian di sini community atau biasa kita bilang people, dan di sini adalah ekonomi yang biasa kita bilang profit. Nah, kalau yang 2 minggu lalu Kak Yogi cuma ngebahas tentang sisi ekonominya aja, yaitu gimana sih kita create value, gimana kita create profit kayak gitu. Tapi kalau socialpreneur lebih ke apa sih impact kita kepada planet kayak gitu, apa sih impact kita kepada, people di sekitar kita, warga lokal ataupun institusi, apa sih impact-nya kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih di planet, nah kalau bisnis kita sendiri misalnya khususnya itu bisnis makanan, of course kayak apa namanya, resources-nya kayak bahan-bahan makanannya tentu kita dapatnya dari alam. Makanya kalau kita sebagai businessman, kita juga harus bisa memberikan dampak balik lagi ke alam, contohnya apa? Oh, kita bisa bantu bersih-bersih sungai atau enggak bantu bersih-bersih laut kayak gitu, karena kalau, kita memberikan kontribusi balik lagi otomatis, orang-orang sekitar juga terdampak kayak gitu. Secara nggak langsung, apa namanya, konsumen kita percaya juga sama kita, oh ternyata bisnis dia itu
memberikan dampak juga loh sama sekitar. Jadi enggak profit-profit mulu kayak gitu. Which is nanti bisnisnya akan bisa sustain. That's why ini juga disebut sebagai sustainable design kayak gitu. Planet di atas, di kiri ada people, di bagian kanan ada profit atau ekonomi. Nah, adik-adik sebelum membangun bisnis sendiri, khususnya itu di bagian sosial, terutama hal yang pertama dilakuin itu harus tahu marketnya apa kayak gitu. Nah, di sini aku kopas dari salah satu slide yang pas semester ini aku dapetin di mata kuliah namanya Global Business. Nah, untuk mengetahui organizational environment, kita harus tahu yang namanya general atau macro environment, task environment, sama internal environment. Nah, kalau general atau macro environment itu kayak eksternal faktor yang mempengaruhi bisnis kita, bisnis performance kita secara nggak langsung. Kayak kita kadang nggak bisa ngontrol itu gitu. Nah, kemudian untuk industri environment juga sama sama makro, tapi lebih ke spesifik tentang industri kita. Misalnya, kalau misalnya aku pengen buka yayasan ataupun kayak kegiatan sosial yang bergerak di bidang pengolahan makanan misalnya. Nah, berarti aku harus analisis industri di sektor aku sendiri kayak udah berapa banyak sih NGO yang sudah bergerak di bidang yang sama kayak gitu. Ada berapa banyak sih masalah yang perlu kita solve untuk khususnya itu di NGO kita kayak gitu. Kemudian kalau internal ini balik lagi kalau internal sendiri, ya tentang bisnis kita sendiri, kayak misalnya yang tadi, kita pengen bikin program, apa sih, food waste kayak gitu, food waste management. Nah, plusnya apa, kayak plus minus dari usaha kita itu apa, terus opportunity-nya apa, kayak gitu. Nah, makanya di sini untuk mengetahui general atau macro environment-nya, kita perlu yang namanya pestle analysis. Pasti adik-adik juga udah tahu itu pestle analysis itu apa. Pestle yaitu yang kayak political, economic, social culture, teknologi, environment, dan legal. Nah, adik-adik bisa analisis tuh kalau di bisnis adik-adik yang nantinya bakal dipilih kayak gitu. Ada nggak sih pestle analysis yang berpengaruh kayak gitu? Kalau ada misalnya nih, contoh paling simpel, kalau adik-adik bikin bisnis makanan, makanan mochi deh gitu, makanan mochi di Buleleng misalnya. Nah, secara politikal ada mendukung nggak kayak gitu? Dari segi politikal ada yang mendukung nggak? Eh, ternyata ada nih, misalnya kalau kita pengen bisnis makanan kita harus apa namanya kayak sertifikat BPOM kayak gitu misalnya, atau enggak pemerintah itu mendukung loh small medium enterprise atau apa sih namanya UMKM untuk terus berkembang kayak gitu misalnya. Oke, kemudian untuk task environment atau industry environment, nah ini tuh di lingkungan di bisnis yang sama aja adik-adik. Nah, kita ambil contoh lagi yang mochi tadi ya. Misalnya adik-adik pengen bikin bisnis mochi di Buleleng kayak gitu. Nah, kita analisis sesama industri yang bergerak di bidang mochi. Ada berapa banyak sih gitu? Ada berapa banyak sih toko mochi yang ada di Buleleng? Nah, persaingannya di sana gimana? Persaingan bisnisnya mochi di sana tuh bagus atau jelek kayak gitu, tinggi atau rendah persaingannya. Terus yang kedua, bahan bakunya gimana? Melimpah apa enggak gitu misalnya. Itu adik-adik analisis pakai yang namanya Porter's Five Force. Dan terakhir, untuk internal environment, adik-adik bisa pakai SWOT analysis. Strength, weakness, opportunities, and threats. I think everyone already knows about this analysis, and I hope you guys can use this analysis properly because ini analisis yang menurut aku sendiri sangat-sangat penting, khususnya buat adik-adik yang memang interest ke bisnis, baik itu bisnis case, bisnis plan, kayak gitu. Kemudian untuk membuat solusi. Nah, kadang kita bikin solusinya itu ya udah cuma sekedar sekedar aja. Nah, untuk solusi di sini aku ngasih tools yang namanya SMART goals. I hope that you guys knows this
what is that, this, tools. Nah, smart goals-nya ini menurut aku ini sangat ngebantu banget, khususnya buat aku sebagai, apa sih namanya, sebagai mahasiswa, baik itu buat kuliah ataupun buat aku apply beasiswa. Jadi dalam aku menulis jawaban-jawaban aku sendiri, aku bikin yang namanya smart goals-nya ini. Nah, smart goals-nya itu ada namanya spesifik, of course ide kita harus bisa sespesifik mungkin. Kalau misalnya nih, kalau kalian bikin, bisnis mochi kayak gitu, jangan kalian bilang mochi, mochi aja gitu, mochinya apa gitu, harus spesifik lagi, "Oh ternyata aku pengen bikin, bisnis mochi yang ada autentik Jepang tanpa meninggalkan budaya Bali," misalnya kayak gitu. Jadi itu yang harus spesifik banget kayak gitu. Terus yang kedua miserable. Miserable itu, harus ada indikator atau matriks yang dapat digunakan untuk melacak kemajuan. Nah misalnya, bisnis mochinya udah jadi, terus kayak misalnya tiap bulan bakal ngapain aja nih di bisnisnya itu. Misalnya nih, oh bulan pertama aku mau R&D misalnya, R&D, market atau enggak R&D bahan-bahan kayak gitu. Terus kalau itu udah ke-achieve, kita next bulan kedua ngapain, misalnya operation. Oh operation aku langsung produksi, setiap minggu misalnya produksinya segini, harus jualannya segini. Jadi tuh terukur. Terus yang ketiga, achievable atau attainable. Jadi intinya tuh di sini tuh bisnis kalian harus yang namanya realistis, based on, sumber daya yang ada di sekitar kamu. Nah, misalnya nih, kamu bikin bisnis mochi yang tadi itu, tahu-tahunya kalian menggunakan bahan-bahan yang sangat langka, susah didapat, jadi itu nggak realistis gitu, nggak achievable. Kayak misalnya, oh di mochi kalian ada emas kayak gitu. Itu realistis nggak mochi, misalnya mochi harga 10.000 ada emasnya kayak gitu, itu achievable nggak? Kan enggak ya. Jadi, enggak sesuai sama market kalian dengan menjual mochi di harga 10.000 kayak gitu. Terus yang keempat itu relevan. Nah, relevan di sini, bisnis kalian itu harus sesuai sama misi-misi dan prioritas di organisasi teman-teman. Kayak tentuin aja, misalnya nih kalian bikin bisnis mochi, visinya itu, "Wah, aku pengen mengenalkan budaya Bali sama budaya Jepang," kayak gitu. Jadi, ya udah nanti menu mochinya itu ada akulturasi kedua negara dan kedua budaya itu. Jadi sesuai gitu, antara produk sama visi misi, perusahaan itu harus align. Dan terakhir time bond, jadi itu harus ada tenggat-tenggat waktu. Jadi ini sama kayak miserable aja sih, kayak harus ada, tanggal terstrukturnya gitu. Jadi bisnisnya itu clear, bisnis idea dan bisnis plan-nya itu clear dan apa sih namanya, dan nggak muluk-muluk ya kesannya, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu you can grow alone. Nah, kalian dalam membangun bisnis, kalian itu nggak bisa berdiri sendiri adik-adik. Jadi kita perlu orang lain untuk bisa membantu menumbuhkan bisnis kita. Orang lain itu siapa? Bisa masuknya karyawan, bisa masuknya supplier, ataupun kurir-kurir juga itu masuk juga dalam bisnis partner kita, kayak gitu. Nah, di sini aku ngenalin kalian tentang stakeholder analysis. Jadi ini analysis ini tuh kayak orang-orang, yang ada, apa sih namanya, ada impact-nya ke bisnis kita. Di sini, di stakeholder analysis, di sini kita dibagi jadi 2, ada based on power sama based on interest. Jadi adik-adik bisa, apa sih namanya, memetakan orang-orang based on power mereka, based on interest mereka terhadap bisnis kita. Nah, kalau kita ambil contoh nih, high power, high interest. High power, high interest. Jadi dia manage closely, which is dia harus dilibatkan penuh dan dikelola dengan cermat kayak gitu. Terus yang kedua, high power, low interest, which is nih, di keep satisfied. Jadi kita sebagai business owner harus menjaga orang-orang ini agar tetap puas. Puasnya itu sama apa ya? Sama bisnis kita, sama performance kita. Jadi ini kita harus keep satisfied orang-orang yang ada di level ini. Terus yang ketiga, low power, high interest.
which is di sini keep informed. Nah, meskipun dia tuh powernya kecil, tapi interestnya dia gede sama bisnis kita. That's why kita harus terus menginformasikan orang-orang yang ada di level ini dengan cara memberikan newsletter atau enggak memberikan promo, bisa juga memberikan special discount agar orang-orang ini tuh orang-orang yang ada di sini, di level ini tuh tetap tetap mendapatkan info tentang bisnis kita. Dan terakhir itu adalah low power dan low interest. Di sini we call it monitor. Jadi orang-orang ini nih kita harus tetap pantau, tapi yang nggak terlalu aktif gitu. Contoh. Nah, kalau kita petakan di sini aku bikin contoh tabel stakeholder analysisnya. Misalnya nih salah satu stakeholdernya karyawan kita. Kepentingan dan kebutuhannya dia tuh apa di bisnis kita? Oh, mereka itu kerja di tempat kita. Jadi mereka perlu gaji. Selain itu lingkungan kerja yang nyaman, fasilitas yang mendukung, eee, SOP kerja yang jelas. Nah, kalau kepentingan dan kebutuhannya mereka terpenuhi, which is pengaruh mereka sama tingkat kepentingan mereka tuh tinggi sama bisnis kita. Nah, that's why cara kita nge-manage agar karyawan ini bisa memberikan pengaruh yang tinggi dan tingkat kepentingan yang tinggi itu dengan cara kita ngasih pelatihan, komunikasi terbuka, insentif, kita ngasih apa sih namanya, job job description yang jelas sama karyawan. Misalnya karyawannya itu marketing, ya udah marketing aja, jangan dicampur-campur sama produksi kayak gitu. Jadi jelas jelas, apa sih namanya dia, jelas gitunya. Apa sih, jelas job desk-nya dia, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu pelanggan. Oh, pelanggan juga ada keterlibatannya loh sama kita gitu. Nah, kepentingannya di sini apa? Nah, dia perlu produk kita yang berkualitas. Mereka perlu layanan yang baik kayak gitu. Jangan sampai mereka mendapatkan pelayanan yang buruk, terus kita sebagai business owner ngemaki-maki pelanggan kita ataupun calon pelanggan kita. Karena kan ini pengaruhnya sangat tinggi nih, sama bisnis kita dan tingkat kepentingannya juga tinggi. That's why kita sebagai business owner harus melakukan strategi yang mencakup survei kepuasan. Terus kita harus juga menyediakan kanal pendukung pelayanan. Jadi, kita tahu, apa sih namanya, kita tahu pelanggan kita itu, eee, puas apa enggak sama bisnis sama produk yang kita hasilin, puas sama servis yang kita tawarin ke mereka. Nah, kalau kita juga bisa minta saran kayak, "Apa sih yang perlu gua improve sama bisnis gua?" Kayak gitu. Kita juga boleh minta saran sama pelanggan kita, oke. Nah, yang selanjutnya itu use relevant data to support your thoughts. Jadi menurut Kakak ini semua orang juga udah tahu data itu sangat penting untuk mensupport argumen kita. Nah, data-data bisa kita pakai dari yang primary research ataupun secondary research. Primary research kayak interview, survei, dan observasi secara langsung. Kalau observasi jangan lupa pakai dokumentasi juga ya, itu kayak bukti konkret gitu. Terus kemudian secondary research bisa lewat, jurnal, majalah, kayak gitu. Tapi jangan pakai blogspot ya adik-adik, jangan pakai blogspot, Wikipedia, itu sangat-sangat dilarang. Khususnya untuk bisnis, untuk lomba-lomba penting gitu kayak bisnis case ataupun opsi, fiksi, dan lain sebagainya. Jangan pakai yang namanya website abal-abal, harus kredibel, harus terpercaya kayak gitu. Kayak misalnya nih kita pakai media CNN, ini kan kayak media besar dan udah ada di seluruh dunia kayak gitu. Jadi ini udah kredibel, udah dapat dipercaya lah, trustworthy lah. Kemudian kita juga bisa dapat informasi dari website-nya government. Oke, selanjutnya aku mau share pengalaman aku sebagai scholarship hunter. Nah dulu aku, pas SMA, pas wawancara di wawancara untuk mendapatkan beasiswa Bakti Indonesia di Prasetya Mulia, aku inget banget dulu, salah satu pewawancara dia bilang kayak gini, dia nanya kayak gini, "Nanti kalau kamu udah keterima di Prasmul nih, apa yang bakal kamu lakukan untuk lingkungan kamu?" Kayak gitu. Which is dari pihak mereka juga pengen.
kamu itu harus ada impact ke orang lain kayak gitu. Nggak cuma buat diri kamu sendiri tapi buat orang lain. Makanya dulu aku bilang kayak gini sama orang-orang Prasmul, aku pengen bikin masakan Bali itu bisa dikenal seluruh Indo kayak gitu. Makanya aku ambil hospitality business. Nah, aku pengen nanti aku punya bisnis restoran aku sendiri, aku pengen mengenalkan budaya Bali untuk semua orang bahwa mereka bisa loh menikmati makanan Bali tanpa harus ke Bali kayak gitu. Akhirnya aku lolos gitu. Jadi, asungkare berkat, jawaban tersebut aku bisa lolos. Kemudian untuk di master degree-nya sendiri, aku apply beasiswa yang namanya LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan. Nah, aku inget banget kemarin aku dapat beasiswanya itu di bulan November 2023 dan, diinterview oleh 3 orang. Satu orang LPDP, satu apa sih namanya, satu LPDP, satu profesor, profesornya aku lupa di kampus mana, dan juga lagi satu itu seorang psikolog. Nah, mereka itu kayak ngulik-ngulik nih, bentuk kontribusi aku nanti ke Indo apa gitu, mereka nanya. Dan aku jawab, aku pengen bikin program pelatihan kewirausahaan untuk anak SMA dan SMK di Kabupaten Buleleng. Nah, terus mereka nanya, "Lah, itu kan programnya udah ada dari Kementerian Pendidikan," kayak gitu, "namanya Wirausaha Merdeka. Kenapa kamu bikin program lagi?" Kayak gitu. Aku bilang nih, "Karena programnya itu kan untuk S1, sedangkan program aku ini untuk anak SMA, SMK. Nah, based on data dari BPS, pengangguran terbesar di Indo itu disumbangkan oleh anak SMK loh, sama anak SMA, bukan anak S1, anak S1 juga ada, tapi yang nggak banyak, yang paling banyak itu SMK, kayak gitu. Padahal anak SMK itu kan harusnya mereka udah langsung kerja ya, kenapa mereka, apa sih namanya, kenapa mereka jadi penyumbang pengangguran terbesar di Indo gitu. Nah, that's why aku datang dengan ide itu, terus aku bilang, "Aku bakal berkolaborasi nanti, nggak cuma aku aja, tapi aku kolaborasi sama sekolah atau univ di Buleleng, khususnya dalam pembuatan materi kewirausahaannya," kayak gitu, Kak, sebagai cross check aja. Terus aku pengen kolaborasi juga sama NGO gitu, kayak organisasi yang udah ada, tapi, mmm udah ada, kemudian aku pengen juga kolaborasi sama masyarakat lokal juga, sama media sebagai press release, biar orang-orang tahu yang aku lakuin ini apa, gitu. Dan, dari jawaban itu mereka sangat puas, mereka sangat suka jawaban aku, akhirnya aku lolos beasiswa ini, dalam 1 kali daftar, kayak gitu. Nah, kemudian ini juga experience aku di social project. Nah, kemarin di Mones khususnya, tepatnya itu bulan apa ya, oh ya, bulan September, aku mengikuti yang namanya business case, nama apa sih, nama event-nya itu Monash School, Monash Business School Social Impact Hackathon kayak gitu. Nah, case-nya itu adalah bagaimana caranya menciptakan sustainable income stream untuk organisasi HPHW atau First People Health and Wellbeing. Jadi organisasi ini tuh mereka khusus menangani orang-orang suku asli yang ada di Australia kayak gitu. Nah, dan organisasi ini sangat kesulitan untuk menciptakan keuangan gitu. Nah, kita sebagai anak bisnis, gimana caranya biar kita ngebantu? Nah, aku sama tim aku yang ada di sebelah kanan ini, teman-teman yang ada orang India, orang Cina, orang Vietnam, aku sendiri orang Indo di sini. Jadi, aku brainstorming sama teman-teman aku. Oh, ternyata selain itu juga kita kayak melakukan deep research, mencari di berita-berita, mencari di jurnal. Ternyata orang-orang suku asli Australia itu mereka suka memanfaatkan gitu loh, buah dari semak-semak gitu loh. Nah, itu bisa dipakai buat makanan, dipakai buat obat, kayak gitu. Terus kita muncul dengan ide, gimana kalau kita bikin makanan kayak gitu, kayak bikin produk baru buat organisasinya ini, karena mereka kan punya kafe ya. Nah, kita tambah menu baru nih, kayak gitu. Karena pas kita cari lagi, ternyata semak itu tuh tinggi loh demand-nya buat international, turis yang datang ke Australia, gitu.
Kemudian kita udah brainstorming lalalala, akhirnya kita pitching di depan juri dan kita menang. Kita jadi first winner di apa namanya, di kompetisi ini. Dan di sebelah kiri ini adalah teman-teman aku, sesama orang Indo juga, anak LPDP juga yang ikut kompetisi. Sekian dari aku, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada pertanyaan bisa diresen. Thank you. Eh, Adik-adik mohon sebentar menunggu ya, aku mencari colokan dulu. Oke, aku kembali. Teman-teman, ada pertanyaan tidak terkait materi yang aku bawakan? Ada pertanyaan kah? Oke, nggak ada. Good. Oke, kalau nggak ada, bisa dilanjutin sama Kak Riko. Silakan. Oke, halo, kita cek suara dulu. Suaranya kedengeran nggak ya? Oke, aman ya. Sip. Nah, aku izin share screen dulu. Udah kelihatan share screen-nya? Udah ya? Oke, jadi em, di sini aku mau sharing aja tentang sebenarnya ini masuk ke materi fiksi juga. Kan tadi udah dijelasin sama Kak Krisna tentang fondasi bisnis yang baik itu seperti apa. Terus minggu lalu juga Kak Yogi sudah menjelaskan tentang bisnis secara umum gitu. Jadi di sini sesuai dengan modul kami di KRIS, kita akan mulai masuk ke materi persiapan fiksi. Jadi kan kalian udah belajar tentang fondasi bisnis dan sekarang kita udah mulai akan masuk ke bisnis yang tepat untuk si fiksi ini gitu. Dan untuk hari ini khusus aku mau bahas terkait kriya dan fashion. Jadi dua bidang lomba itu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iko Mang Chandrika Kumara. Pekerjaan sekarang sebagai product designer. Saya angkatan ke-6 SMA Bali Mandara dan sebelumnya kuliah S1-nya itu di Prasetya Mulia sama kayak Kak Krisna. Cuman saya jurusannya itu product design. Jadi di sini saya akan sharing materi fiksi terkait kriya dan fashion itu sebagai kapasitas saya sebagai product designer. Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau materi bisnisnya itu sudah dilengkapi lah dengan oleh penjelasan sama Kak Krisna sebelumnya. Nah, jadi kita mulai aja langsung yang pertama terkait dengan bisnis kriya yang ada di dalam fiksi. Jadi menurut mengacu ke panduan dari fiksinya sendiri, kriya itu adalah sesuatu produk yang mencakup kreasi, produksi, distribusi, dan pemasaran produk berbahan alami atau sintetis. Jadi kan ini sebenarnya penjelasannya agak umum, cuman
Kriya sendiri itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh, istilahnya karya dari tangan gitulah. Jadi kalau misalnya kalian lihat sesuatu apapun di dunia ini sebenarnya udah bisa disebut sebagai kriya gitu, karena itu tuh karya yang diciptakan oleh tangan-tangan gitu. Nah, kalau di fiksi ditambah lagi definisinya dibuat secara manual atau dibantu oleh alat bantu, baik oleh individu maupun pengrajin. Di sini juga dari fiksinya sendiri mereka punya beberapa points yang istilahnya ditonjolkan untuk kriya ini. Yang pertama berbasis material, berbasis keterampilan, kombinasi material dan keterampilan. Terus mereka juga sangat point out sumber daya lokal dan juga orientasi pasarnya. Lalu ada beberapa komponen penilaian karya yang mereka berikan untuk fiksi ini. Yang pertama pasti latar belakang dan tujuannya harus jelas. Misalnya kayak yang tadi dibilang sama Kak Krisna, kalau kalian bikin bisnis itu kan ada 3 pilar utamanya ya, people, profit, dan planet. Itu tuh harus jelas gitu. Kalian motivasi untuk milih produknya ini tuh apa gitu, entah pengen eh, pengen memecahkan masalah tertentu, pengen memperkenalkan budaya tertentu, atau memanfaatkan sumber daya lokal tertentu. Itu tuh harus benar-benar kuat dan bisa meyakinkan dewan jurinya. Terus yang kedua ada aspek kolaborasi dan inovasi. Ini sama juga bagaimana cara kalian untuk istilahnya me, 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 maaf, mengengage atau berkolaborasi dengan pengrajin lokal, baik UMKM maupun komunitas. Kayak misalnya di Desa Tiga Wase itu kan ada komunitas pengrajin bambu gitu. Atau di daerah lain ada komunitas eh, petani lebah gitu. Jadi itu tuh bisa jadi poin plus buat kalian kalau misalnya kalian bisa mengintegrasikan bisnis kalian dengan pemberdayaan masyarakat di sana. Lalu ada analisis SWOT, ini udah dijelasin sebelumnya. Sama yang terakhir yang menurut saya juga paling penting itu adalah dokumentasi dan pemberdayaan media. Jadi percuma kalau misalnya produk kalian itu bagus banget, tapi dokumentasinya nggak ada, atau dokumentasinya tuh kurang bagus gitu. Misalnya dari fotonya, videonya, terus aplikasinya di dalam medianya juga, misalnya kalian bikin poster, kalian bikin brosur, ataupun kalian bikin buku gitu. Jadi kalau misalnya itu nggak bagus, produk kalian pun juga nggak ada nilainya jadinya gitu. Orang tuh nggak bakal bisa terkomunikasikan oleh produk kalian. Yang masih saya lihat banyak juga kurangnya tuh di sini, termasuk bahkan pemenang-pemenang fiksi itu, bahkan yang menang pun dokumentasinya kurang bagus gitu, apalagi yang nggak menang gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya kalian nanti bisa bikin dokumentasi yang bagus, saya yakin kalian udah pasti menang lah gitu, kurang lebih. Habis itu ada studi kasus. Ini kita lihat perjalanan pemenang fiksi dalam 5 tahun terakhir ya. Ini di sini bisa kalian lihat beberapa pemenangnya. Kita ambil dari tahun 2024 itu ada yang bikin pensil warna yang didesain ada karakternya gitu. Itu mungkin udah lazim sebenarnya kita lihat, cuman dia di sini menambahkan nilai tambah yaitu augmented reality. Jadi kalau misalnya kalian gambar pakai pensil itu, terus ada buku mewarnainya, itu kalian bisa scan pakai aplikasinya mereka, lalu itu bisa tampil sebagai uh, karya digital gitu yang bentuknya 3 dimensi. Itu sih sangat berteknologi tinggi. Jadi itu yang jadi nilai tambah mereka. Habis itu juga mereka berusaha untuk memanfaatkan atau memberdayakan komunitas pustakawan cilik yang mereka punya. Jadi dari situ yang mereka pasar kecilnya itu adalah ya anak-anak yang ada di komunitas itu dulu gitu. Jadi mereka berhasil memberdayakan itu, makanya mereka bisa dapat nilai tambah juga di situ. Lalu kita mundur setahun di tahun 2023 itu ada
karya yang dinamai Patlot. Ini tuh pensil warna juga sebenarnya, yang di dalamnya ada benih tanaman. Nah, di sini nilai tambahnya mereka itu adalah ya si benih tanaman ini kan mungkin anak SMA nggak kepikiran bikin kayak itu, cuman mereka punya ide dan akhirnya mereka tambahin di situ dan kalau nggak salah itu pensil warnanya itu sesuai warnanya itu bibit yang ditanam di situ tuh sesuai warnanya. Misal warna merah itu bibitnya ada bibit cabai gitu. Jadi ini tuh menurut saya cukup kreatif cara mereka. Lalu 2022 ada kerajinan rotan dan limbah aren. Ini juga normal sebenarnya, cuman mereka ada nilai tambahnya itu pemanfaatan limbah. Di sini mereka cukup kuat di fondasi masalahnya, di mana di tempat mereka itu limbah aren itu kadang cuma dibuang doang atau dijadikan istilahnya sampah gitu dan nggak ada nilainya. Tapi mereka bisa masukin ke dalam karya mereka yang akhirnya limbah itu tuh punya nilai gitu. Dan ini cukup bisa kita terapkan kalau di Bali khususnya di daerah Kubu Tambahan. Habis itu ada Kobek. Ini eh, tidak memanfaatkan limbah, cuman dia menambahkan elemen kebudayaan di dalam karyanya. Jadi misalnya ini ada motif tenun khas Lampung, ini dari Lampung kebetulan karyanya. Jadi dia bisa masukin elemen budaya itu ke dalam karyanya ini. Mungkin kalau misalnya kita studi kasusnya di Bali atau mungkin di Beleng gitu, kalian mungkin bisa ambil contoh kain endek gitu, kalian masukin ke dalam karya itu juga bisa menambah value dari si karya kerajinan yang kalian buat. Lalu yang tahun 2020 ini eh, penjelasannya cukup singkat karena saya sendiri juga bingung bagaimana ini dinilai jadi yang terbaik ya. Karena sebenarnya menurut saya ini juga desainnya tidak terlalu bagus dan value-nya mungkin yang ditonjolkan itu adalah tas daur ulangnya dan setahu saya dia juga udah bisa jualan ini di marketplace dan ada yang beli gitu. Mungkin dari situ juga penilaiannya dia bisa dapat emas di Fiksi 2020. Lalu kita move on ke fashion. Nah, fashion sendiri itu juga sebenarnya nggak terlalu jauh beda kategori lombanya dengan si Kria kalau di Fiksi. Cuman mereka kasih semacam penjelasan dari fashion ini tuh adalah yang ditonjolkan itu terkait dengan gaya berbusana sebagai media komunikasi serta ekspresi diri. Dan ini juga bisa jadi respon dari berbagai peristiwa sosial, politik, ekonomi, budaya, serta teknologi. Nah, selain definisi itu, mereka juga punya beberapa key points untuk kategori fashion. Yang pertama harus multifungsi. Yang kedua, upcycle dan recycle. Ini recycle kalian mungkin udah tahu ya, daur ulang. Cuman kalau upcycle itu daur ulang tapi nilainya nambah. Kayak misalnya kayak yang tadi limbah limbah aren gitu misalnya di recycle tapi jadi pupuk. Beda dengan di recycle tapi jadi tas gitu. Itu kan nilainya beda gitu, harganya pasti beda. Jadi upcycle itu kurang lebih seperti itu. Terus yang terakhir ada elemen eco-friendly juga yang harus masuk ke dalam karya fashion ini. Penilaian karyanya masih kurang lebih sama dengan yang Kria sebelumnya. Hanya saja di fashion ini ditambahkan kualitas produknya itu harus benar-benar bagus gitu. Misalnya material yang dipakai, desain visualnya. Jadi ini benar-benar sangat visual sekali. Jadi tampilannya tuh harus bagus karena kan busana itu emang dipakai untuk mempercantik diri. Jadi itu juga harus ditonjolkan. Lalu ada kegunaannya dan kerapihannya juga. Terus ada aspek lingkungan dan sosial. Ini juga sangat ditonjolkan, harus ramah lingkungannya. Sama yang terakhir, perencanaan produknya itu harus sudah detail, baik yang mengambil tema rencana bisnis maupun yang bisnis berjalan. Ini studi kasusnya juga. Nah, ini yang tadi saya bilang agak
mirip sebenarnya kriya dan fashion. Ini dibuktikan dengan tahun 2024 itu yang menang kategori fashion itu adalah tas yang terbuat dari limbah ban ban dalam bekas. Eee, ini mungkin bisa masuk kategori fashion karena memang dia yang ditonjolkan itu visual gitu. Dan ini tuh menurut saya sangat bagus, karena dia memanfaatkan limbah yang orang tuh mungkin nggak kepikiran gitu. Biasanya kan ban dalam itu dibikin buat bikin sepatu, kalau kalian tahu. Tapi dia bikinnya tuh ke dalam tas dan desain tasnya juga bagus. Ini tuh cukup trendy lah, dan referensinya sepertinya, brand-brand yang udah cukup terkenal. Lalu back 2022 itu ada inovasi batik yang di mana ini tuh dia inovasinya ada di pewarnaannya. Dia mewarnai batiknya itu dengan serabut kelapa, kulit bawang merah, dan serbuk kayu. Jadi ini, mungkin batiknya kelihatan biasa, tapi cara tekniknya yang dia pakai itu, cukup baru gitu. Terlebih metode yang dia pakai itu berasal dari bahan yang ramah lingkungan. Ini juga mungkin referensinya dari yang tahun 2021, di mana di sini, ada pakaian yang juga pakai teknik pewarnaan yang baru, di mana di sini dia pakai karat besi untuk mewarnai pakaiannya. Jadi ini kurang lebih mirip lah, cuman beda di, material yang dipakai untuk mewarnai. Nah, habis itu tahun 2021 ini ada karya dari Bali Mandara ya, yang ngulat lontar. Ini milik milik kakak kelas kalian mungkin, di mana ini, inovasi dompet dan tas berbahan daun lontar dan ditambahin elemen tradisional berupa kain endek. Ini yang saya maksud tadi, dengan mengintegrasikan budaya ke dalam produk. Dan desainnya pun juga ini cukup modern dan, istilahnya bukan tas-tas yang kuno gitulah, dan udah bisa dipakai untuk berbagai kegiatan juga. Jadi aspek multifungsi yang dimaksud oleh panitia fiksi itu udah masuk di dalam sini. Untuk karya-karya ini nanti di PDF ini saya udah taruh juga linknya, sumbernya. Kalau misalnya kalian mau pelajari lebih lanjut, kalian bisa cek aja di PDF ini. Habis itu yang bisa kita pelajari dari karya-karya tadi, mungkin ada beberapa poin ya, baik dari rencana bisnis maupun yang pengembangan usaha. Jadi di dalam karya fiksi ini, baik rencana bisnis maupun yang pengembangan usaha, pastinya harus selalu ada kebaharuan ide dan juga inovasi, baik dari tekniknya, materialnya, desainnya, ataupun sesimpel cara pemasarannya aja. Misalnya dari yang awalnya jualan di, katakanlah di pasar seni gitu, bisa berpindah jualan di marketplace atau mungkin iklannya yang awalnya cuma pakai brosur mungkin bisa jadi pakai influencer gitu misalnya. Terus harus ada eksplorasi budaya, pemanfaatan limbah, dan juga pemanfaatan teknologi. Ini tuh, salah satu salah banyak yang bisa jadi pembeda antara karya kalian dengan karya yang sudah ada gitu. Nah, hanya saja khusus untuk pengembangan usaha ini kan maksudnya usaha yang sudah ada, kalian tingkatkan nilainya dengan beberapa cara. Salah satunya adalah ya pengembangan produknya gitu. Misal ada perusahaan di Bali gitu yang udah punya produk A gitu, tapi menurut kalian, "Wih, kelihatannya ini bisa deh diolah jadi produk B," gitu. Itu bisa aja gitu, kalian bisa dekati, pengrajinnya, kalian bilang, "Pak, saya punya ide, kita kembangin produk ini," gitu. Itu bisa. Terus juga kalian bisa dengan mulai membenarkan laporan keuangannya. Ini semacam kayak misalnya mereka yang sebelumnya sistem, pencatatan penjualannya tuh kurang bagus, ini bisa kalian benerin dengan misalnya, eee, kasnya itu kalian benerin lah gitu, pelaporannya, terus pencatatan keuntungannya gimana, eee, COGS-nya kayak gimana, itu bisa kalian benerin juga dari pengrajin-pengrajin itu. Terus juga ada pelatihan pengrajin, ya ini udah pasti ya. Terus
peningkatan efisiensi juga, misalnya yang sebelumnya nggak punya mesin untuk bikin ini, berkat cara kalian itu dia jadi bisa lebih cepat produksinya gitu. Atau mungkin dengan adanya kalian, kalian bisa tarik lebih banyak pengrajin gitu. Jadi sistem sistem kerjanya jadi lebih efisien karena lebih banyak yang bukan lebih banyak sih, lebih yang ngerjain tuh lebih tepat lah orang-orangnya gitu. Habis itu ada pemberdayaan masyarakat, ini kurang lebih sama dengan pelatihan pengrajin juga. Ekspansi pasar ini yang penting, yang misalnya awalnya jualan hanya untuk market di kota itu atau misalnya di Beleleng doang gitu mereka jualannya, tapi bisa juga go nasional atau mungkin go internasional gitu. Misalnya kalian jualan online itu kan udah bisa mendekatkan si perusahaan kecil ini, yang awalnya kecil ini bisa jadi lebih gede gitu karena marketnya jadi lebih besar. Itu ya udah ini strategi pemasaran. Habis itu ini ada beberapa brand sih yang mungkin bisa saya share ke kalian. Eh, Kalian bisa pelajari gimana cara mereka istilahnya berbisnis dan berkreasi melalui karyanya. Ini sangat dekat dengan kriya dan fashion juga. Yang pertama ada Ong Cheng Kuan, ini brand dari Bali kebetulan. Pabriknya itu ada di Badung. Dia spesialis bikin kerajinan lampu awalnya, cuman sekarang beberapa produknya itu udah masuk ke kriya secara umum, kayak misalnya karpet, eh, kain juga ada gitu. Ini yang bagus dari mereka itu adalah desainnya, tentu saja, karena yang punya itu adalah product designer, dan eksplorasi materialnya itu yang beragam gitu. Jadi kayak semacam, misalnya mereka bikin karpet dari plastik gitu, terus bisa bikin lampu dari resleting gitu, itu kan salah satu studi kasus yang menarik, yang bikin mungkin kalian, oh dia bisa kepikiran bikin ini. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus mungkin sering kalian lihat, supaya kalian juga ketika ngelihat sesuatu di sekeliling kalian tuh kalian tahu, oh ini harus diapain gitu. Habis itu ada dua nyam, yang ini souvenir, tas, dompet, itu dari anyaman. Ini mungkin sering kalian lihat di pasar-pasar seni yang ada di Bali gitu. Cuman dia bisa bikin ini tuh elevate bisnisnya karena dia teknik anyaman itu dieksplorasi terus gitu. Jadi nggak cuman ulat-ulatan yang sederhana doang gitu. Dia juga bisa bikin anyamannya itu yang menarik gitu. Misalnya anyamannya tuh ditumpuk lagi dengan anyaman lain, itu kalian mungkin bisa cari nanti di uh, website brandnya. Sama dia juga memanfaatkan, bukan memanfaatkan, memberdayakan pengrajin yang ada di suatu desa tertentu. Ini bisa kalian lihat, kalau kita zoom out sedikit, ini kan ada foto-foto pengrajinnya yang ditampilkan di dalam brandingnya dia gitu. Itu menarik juga. Lalu ada brand yang namanya Therapeutic. Ini uh, kerajinan kain yang dibikin dari kain perca. Ini tekniknya unik sih, karena jarang ada yang pakai di Indonesia. Dan desainnya juga bagus banget. Secara visual itu sangat-sangat enaklah dilihat. Dan ini juga dia udah beberapa kali ikut pameran. Lalu ada Kunang Jewelry, ini juga dari Bali. Base-nya ada di Celuk, kalau nggak salah di Gianyar. Dia banyak menggunakan, dia bikin perhiasan, tapi nggak pakai logam mulia. Maksudnya pakai logam mulia, cuman beberapa logamnya itu berasal dari limbah. Misal dari eh, kerajinan-kerajinan perak atau emas itu sebenarnya masih banyak limbah mereka tuh yang nggak terpakai. Misal dari bubuk-bubuk perak itu kan banyak yang dibuang atau mungkin nggak kepake, itu dari sini dia ambil beberapa limbah itu, terus juga limbah-limbah dari alat elektronik kayak besi atau logam-logamnya itu dia pakai untuk bikin desain perhiasannya sendiri, dan desainnya pun cukup menarik gitu kalau misalnya kalian lihat di website atau di Instagramnya. Nanti cek-cek aja. Kemudian ada juga beberapa brand kayak Sejauh Mata Memandang, Handap. Yang Handap ini khususnya
Ini merupakan salah satu brand yang lumayan terkenal dan ini juga ada store-nya di Bali. Kalau misalnya kalian punya waktu, itu bisa kalian cek, ada di Ubud juga. Dia bikin tas juga tapi dari anyaman rotan. Yang membedakan dia dengan yang lain itu adalah teknik anyamannya yang khas. Yang mana kalau misalnya kalian lihat anyaman itu kan lumayan gede-gede gitu. Misalnya dari bikin tikar gitu kan, masalah lebar ininya, lebar daunnya. Cuman dia itu bisa bikin yang lebarnya kecil banget gitu, dari 3 milimeter. Makanya bisa sangat-sangat, motifnya tuh kelihatan kayak motif kain gitu, padahal ini sebenarnya rotan. Yang sebenarnya masih banyak lagi sih, brand-brand ini. Mungkin nanti kalau misalnya PDF ini di-share, kalian bisa cek aja di PDF-nya. Nah, ini sumber-sumbernya juga selengkapnya. Dari saya kurang lebih itu dulu. Mungkin kalau misalnya kalian punya pertanyaan buat saya ataupun buat Kak Krisna sebelumnya yang mungkin baru kepikiran buat ditanyain, bisa ditanyain di sesi ini. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin. Oh, Itu ada yang nanya angkat tangan. Paling boleh di unmute kali ya Zoom-nya. ya boleh. Maju aja. Oh, maju harus ya. Oh ya, sorry, sorry. Dibuka dulu. Oke, oke. Baik, izin bertanya Kakak. Perkenalkan nama saya Niketut Nanda Pratista Dewi dari Waya Biograha. Jadi saya ingin bertanya Kak, gimana sih cara presentasi yang baik saat kita buat lomba bisnis plan dan gimana caranya kita mendokumentasikan yang baik agar kita masuk 7 besar dalam lomba ini Kak? Apakah terdengar? Oh, terdengar. Dengar. Oke, terima kasih, Bu Makasih. Krisna. Paling aku bantu jawab yang bagian pitchingnya aja ya. Nah, pengalaman aku kemarin pas lomba di kampus aku cuma dikasih waktu 7 menit untuk presentasi ide yang mau kita bawakan kayak gitu. Nah, saran aku sendiri, pitchingnya itu pertama itu kita langsung aja to the point, masalahnya apa. Nah, selain kita ngomong masalah, kita bilang masalahnya apa, datanya apa. Jadi memang masalahnya itu kayak udah clear banget. Dan yang terpenting adalah kalian harus meyakinkan dari segi gesture, kalian meyakinkan, buktiin memang ini the real problem yang harus kita solve kayak gitu. Terus yang kedua, solusi. Nah, di bagian solusi itu kita paparin, ini loh ide yang pengen kita kasih ke judging, apa sih namanya, ke jurinya kayak gitu. Ini loh. Nah, kalau based on pengalaman aku kemarin yang di lomba di kampus, jadi dari presentasi aku sama finalis yang lain, mereka itu nggak ada yang nampilin data adik-adik. Jadi mereka cuma bilang, ini loh ide gua kayak gini loh. Sedangkan di tim aku, khususnya di bagian aku sendiri, aku nyantumin data. Aku bilang kayak gini, hari ini aku akan membawakan eh, bush food ini kepada masyarakat lokal. Kenapa? Karena bush food ini tuh banyak penggemarnya loh. Penggemarnya itu nggak cuma buat orang indigenous people, tapi turis-turis yang datang ke Australia 75% itu sangat menyukai yang namanya bush food menurut Blah. Nah, which is aku ngomong bush food itu kayak udah ada backup datanya gitu. Jadi aku nggak muluk-muluk. Aku itu memang real ngomong gitu dan ada data pendukung. That's why saran aku kalau pitching, gesture yang utama, terus meyakinkan, data
data, that's why aku bilang data, itu wajib banget. Dan yang terakhir, saran aku selain itu apa lagi ya? Mmm, terakhir gesture tadi udah, penyampaian data udah, sama pokoknya itu highlight main point-nya aja adik-adik. Pas misalnya nih kalau pitching dikasih waktu 7 menit, 10 menit, pasti kalian pengen ngebawa semua data, menurut kalian itu penting, tapi ambil yang paling penting. Kayak apa sih namanya, presenting the main point-nya aja, gitu. Paling penting aja, kayak kemarin itu kalau aku kasih, apa sih namanya, flow presentasi pitching aku kemarin ya, kayak kita kayak perkenalan, terus karena aku kuliah di Australia, kita harus namanya ngucapin terima kasih kepada suku-suku yang ada di Australia. Kita harus bilang kayak gitu. Itu satu slide, terus yang slide ketiga kita bilang masalah, terus yang keempat selain masalah aku bilang solusi satu. Nah, solusi satu itu apa, terus data-datanya apa, kemudian solusi kedua datanya apa, terus kemarin aku juga sama teman-temanku nyampein itu financial projection. Nah, dari bisnis kita ini, dari idea kita ini menjanjikan nggak sih buat klien kita gitu. Kita kemarin, nah kalau Kak Yogi kemarin kan adik-adik cuma dikasih tahu gimana caranya bikin BEP kayak gitu, break even point kayak gitu. Kayak untung rugi, apa sih namanya? Bahasa Indonesianya aku lupa ya, bisa dibilang break even point kayak gitu. Return of investment kayak gitu. Nah, kalau kemarin aku langsung ke namanya NPV, net present value. Jadi dari ide yang aku sampaikan, NPV-nya dalam 7 tahun itu berapa. Jadi kayak udah pakai financial projection gitulah. Nah, udah kita sampai kayak gitu, terus penutup udah. Dan terakhir, oh iya, kemarin yang bikin kelompok aku itu unik dari finalis yang lain adalah aku ngebawain website itu. Dari ide dua ide yang kita bawakan, kita bikin kayak seolah-olah ini sudah apa sih namanya? Kayak sudah di present gitu loh, di website, kayak udah punya website sendiri. Nah, paling nanti saran aku kalau nanti kalian presenting ide bisnis kalian ataupun bikin apa sih namanya, ikut lomba business case. Kalau memungkinkan bikin website, just do it. Lakuin itu. Karena promosi bisa dibilang kayak marketing, promotion kayak gitu. Itu salah satu yang sangat mendukung. Terus yang kedua itu tentang apa ya, Dek? Dokumentasi ya pertanyaannya. Dokumentasi paling Kariko bisa bantu jawab kali ya, yang dokumentasinya itu maksudnya gimana. Thank you. Oke, thank you, Kak. Aku mau menambahkan sedikit mungkin tentang dokumentasi tadi. Aku mau share screen lagi deh kalau gitu, biar mungkin lebih mudah dipahami. Jadi kan ini salah satu dari beberapa brand yang aku sebutin tadi. Kalian bisa pelajarin juga cara mereka mendokumentasikannya dari sini. Ini kan websitenya cukup sangat bagus lah, kayak yang dibilang Kak Krisna tadi. Nah, ini cara mereka menampilkan produknya itu cukup sederhana sebenarnya. Cuman yang bisa kalian highlight di sini itu adalah bagaimana produk itu dipakai gitu. Misalnya ini mereka bikin tas. Ya udah, bagaimana tas itu dipakai itu mereka tampilkan di sini juga. Misalnya orang lagi pakai tasnya, orang lagi megang dompetnya. Atau mungkin yang lebih gampang bisa ini kali, terkait brand sejauh mata memandang. Ini kan brand fashion. Jadi ya udah, mereka fotonya itu ya orang lagi pakai pakaiannya, bukan pakaiannya lagi digantung ya. Itu pasti bakal beda gitu. Ini tuh bisa jadi media komunikasinya untuk ngasih tahu ke calon pembeli itu bahwa, oh baju ini bisa dipakai seperti ini loh. Gitu. Jadi orang tuh juga bakal paham produk yang kalian jual itu produk apa gitu. Kalau misalnya ini katakanlah ini fotonya tuh digantung doang gitu, nggak dipakai sama orang, ya orang juga nggak paham ini stylenya cocok dengan style apa, ini
fungsinya untuk apa sih gitu. Karena kan misalnya kayak ini kan sebenarnya bukan pakaian ya, ini kan kain doang, lembaran. Tapi dengan memfoto orang menggunakannya seperti ini, orang tuh jadi kebayang bahwa, oh produk ini bisa dipakai dengan cara kayak gini. Atau mungkin brand satunya lagi, ini namanya Lana Daya. Ini sebenarnya dia jualannya bantal, tekstil. Ini juga salah satu yang bagus dokumentasinya. Jadi intinya adalah bagaimana kalian bisa mengkomunikasikan tentang produk itu tuh dipakai caranya gimana gitu. Supaya orang tuh jadi lebih paham dan akhirnya beli, oh bisa dipakai di ruang tamu, oh bisa dipakai di kamar tidur gitu misalnya. Oh ya udah aku mau pakai juga untuk ruang tamuku atau aku mau pakai juga untuk kamar tidurku. Jadi persepsi konsumennya tuh seperti itu. Lalu selain mungkin dokumentasi terkait produk yang sudah jadi, mungkin bisa dokumentasi terkait proses pembuatan produknya sendiri. Ini saya tampilin tempat kerja saya, ini brand tempat kerja saya. Jadi kita biasa untuk kasih tunjuk semua proses pembuatan produk yang kita bikin gitu. Jadi kita foto-foto ini kan rotan yang lagi diserut gitu. Kalau mungkin kalian bikin anyaman bambu, ya udah kalian foto bambu yang lagi dianyam sama pengrajinnya atau bisa kalian foto pengrajinnya. Jadi kalian bisa menceritakan kayak kalian bikin buku cerita gitu, kan ada gambar-gambarnya. Habis ini ngapain, habis ini ngapain. Nah, itu bisa kalian juga terapkan di produk. Misalnya tahap 1 bambu dipanen, tahap kedua bambu dibersihkan, diserut, tahap ketiga bambu dianyam gitu atau segala macam sampai akhirnya bisa jadi sebuah tas gitu. Dari situ tuh sebenarnya selain kalian ngebangun narasi bahwa produknya itu dibuat dengan cara kayak yang tadi memberdayakan 3 pilar bisnis itu, bisa juga itu jadi ngebangun empati gitu. Apalagi kalau misalnya beberapa sociopreneur itu kan memberdayakan masyarakat. Orang tuh jadi paham gitu, oh ternyata masih ada ya masyarakat yang kerjanya tuh seperti ini. Dan banyak juga sebenarnya pengrajin itu menggantungkan hidupnya di kerajinan. Jadi kalau misalnya kerajinannya nggak ada, ya pengrajinnya juga istilahnya nggak bisa hidup dari situ gitu. Karena pekerjaan mereka dan keahlian mereka tuh terkadang cuman di situ gitu. Apalagi misalnya yang udah tua gitu kan, dikasih kerjaan nganyam, dikasih kerjaan nenun gitu, itu kan suka banget mereka dan itu tuh salah satu kehidupan mereka lah istilahnya. Kalau misalnya kita bisa memberdayakan itu dan bisa menceritakan itu even lewat foto maupun video itu udah cukup menurutku. Dan itu pasti bikin istilahnya dewan jurinya tanda kutip tersentuh gitu. Jadi itu sih kurang lebih cara dokumentasinya. Entah kalian mau tuangkannya di dalam sosial media atau misalnya kalian cetak dalam bentuk brosur, it's okay gitu. Yang penting fotonya itu punya cerita dan mengkomunikasikan hal yang seharusnya kalian maksud gitu. Mungkin itu sih kurang lebih kalau dari sisi dokumentasi. Thank you. Apakah menjawab pertanyaannya? Atau mungkin Oke. ada pertanyaan lain lagi? Boleh. Kita masih punya banyak waktu kok. Mm-mm. 260. Ini udah 100 banyak. Coba pecahin 100 kok bisa. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Apa suara saya terdengar? Ya. Terdengar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lorat Ayu Dinayanti, saya dari Redaksi Negerha. Saya ingin bertanya, Kak, apa peluang besar lolos fiksi dan produk yang seperti apa lebih memungkinkan bisa lolos fiksi? Baik, sekian, terima kasih. Kak Riko silakan menjawab. Kita balik lagi ke slide yang tadi ya. Kita balik ke slide yang ini mungkin ya. Di sini kan fiksi itu kan ada 2 tipe ya, ada rencana bisnis dan pengembangan usaha. Sekarang tergantung kalian mau pilih yang mana dulu.
Kalau misalnya kalian pilih yang rencana bisnis, kalian harus sangat-sangat menonjolkan kebaharuan ide dan inovasi yang kalian eh, istilahnya coba tuangkan ke dalam produk. Misalnya kita lihat di karya sebelumnya, ada yang bikin baju dengan pewarnanya tuh pakai pewarnanya karat besi gitu. Itu kan sangat inovatif dan eh, pasti bikin orang, oh kok bisa kepikiran ya kayak gitu gitu. Nah, kalau misalnya kita coba cari di balik idenya, ini ide dari aku ya, masih mentah banget. Kalian coba cek di sekitar apa yang ada di situ. Misalnya kalau di kubu tambahan ini tempatnya kan panas gitu. Kalian lihat tuh gimana kebiasaan orang-orang di sekitar Bali Mandara itu setiap harinya gitu. Misalnya ada yang pakai topi gitu, setiap hari pakai topi karena panas. Atau misalnya pakai bajunya yang agak tipis gitu karena panas gitu. Itu mungkin bisa jadi studi kasusnya kalian juga. Habis itu agak lebih jauh lagi, misalnya ke daerah mana, kalian lihat ada barang atau material yang melimpah nggak di situ. Misalnya ada daun lontar gitu kayak yang tadi dipakai sama kakak kelas kalian sebelumnya, itu menang juga kan. Dia bikin tas dari daun lontar. Nah, kalian lihat tuh, biasanya kan orang pakai daun lontar tuh untuk bikin eh, sarana sembahyang kan, kayak sampian penjor gitu. Nah, cuman dia dengan kreatifnya bikin tuh jadi tas. Nah, kalian bisa analisis lagi, aku bisa bikin apa ya dari daun lontar ini yang berlimpah ini, gitu. Mungkin bisa bikin baju, mungkin bisa bikin tas tapi desainnya beda, atau mungkin kalian bisa menciptakan lontar yang diwarnai dengan cara yang beda gitu misalnya. Kalau misalnya eh, di ada brand yang namanya Handep, kalian bisa search nanti di Google. Itu dia ngewarnain ini rotan sih. Cuman aku nggak tahu ini berguna atau nggak ke daun lontar ya. Mungkin kalian bisa bereksperimen atau tanya Pak Madi juga. Dia mewarnai batang rotan yang akan dianyam itu dengan tanah dan juga daun gitu. Hasilnya adalah lontarnya tuh jadi rotannya tuh jadi warna hitam. Jadi nggak cuman warna kayu atau warna rotan itu. Nah, itu bisa mungkin kalian kreasikan juga. Misalnya daun lontarnya kalian warnai pakai bunga pacah gitu misalnya yang ada di Bali kan banyak. Kalian katakanlah itu limbah upekare gitu. Kalian warnai warnai lontarnya dengan itu, akhirnya warnanya unik dan ketika dianyam itu kan hasilnya pasti beda, secara visual pasti beda. Nah, itu salah satu. Wah, ini ide gratis ya. Ya, itu mungkin bisa kalian eksplor di situ. Itu yang rencana bisnis ya. Yang kedua, yang pengembangan usaha. Kalau kemarin saya sempat sharing, sempat tanya-tanya juga ke kakak kelas kalian yang pernah menang, itu yang perlu jadi perhatian dari pengembangan usaha itu adalah di pelaporan keuangannya yang harus realistis. Misal kalian ngaku udah jualan segini, ya udah datanya ada gitu. Pembelinya siapa, demografi pembelinya kayak gimana, dan kenapa sih orang beli produk kalian gitu. Ini yang usaha yang udah berjalan gitu kan, biasanya kalau di fiksi itu usaha berjalan minimal 3 bulan baru bisa disebut pengembangan usaha gitu. Jadi ya udah kalian selama 3 bulan itu kalian bisa kumpulin data yang beli produk kalian itu siapa aja, catat laporan keuangannya dengan sangat-sangat detail dan rapi. Habis itu kalian bisa juga berusaha untuk mengekspansi pasarnya gitu. Misalnya dengan uh, kalian bisa bandingin bisnis UMKM itu sebelum dan sesudah kalian masuk. Misal sebelum kalian masuk, ya kayak tadi jualannya cuma di desa-desa aja, jualannya cuma ke sekolah-sekolah gitu misalnya. Tapi setelah kalian masuk, kalian kasih dia inovasi, kalian kasih dia ide, kalian benerin sistem produksi dan pemasarannya, akhirnya produknya jadi lebih tinggi value-nya dan menjangkau pasar yang lebih luas. Itu juga bisa jadi nilai tambah yang bisa bikin kalian lolos event menang fiksi gitu. Karena nggak semua anak SMA bisa kayak gitu gitu. Jadi menurutku adalah kalian bisa pakai diagram ini sebagai acuan aja dulu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan buat
terkait dengan fiksi ini kalian bisa tanya ke aku atau mungkin Kak Krisna atau mungkin Kak Yogi gitu. Jadi untuk, caranya gimana sih, tapi kurang lebih ini bisa kalian pakai acuan sih. Soalnya kalau misalnya kita pelajari tadi yang aku tampilin sebagai karya pemenang sebelumnya itu, mereka melakukan itu dan menang gitu. Itu aja sih dari aku. Mungkin dari Kak Krisna ada tambahan? Kalau dari aku setuju banget sama konsep yang dibawain Riko ini. Intinya, dan juga dari based on pengalaman aku sendiri, kalau kalian pengen bikin bisnis, intinya jelas aja dulu bisnis kalian gitu. Nah, bisnis itu kan banyak banget ya jenisnya, banyak banget tipenya. Apa sih yang bikin kalian beda? Intinya gitu. Nah, dari yang benang-benang fiksi kan mereka nampilin value, value creation kayak gitu. Nambahin nilai tambah. Coba deh balik lagi ke slide kamu. Nah, mereka tuh rata-rata ada nilai tambahnya. Nah, so far nilai tambah mereka itu adalah nge-solve problem yang ada di lingkungan sekitar. Hanya sebatas itu aja loh. Misalnya nih, kayak oh limbah di Bali kan kita kayak tiap hari bisa dibilang kayak tiap bulan ada upacara kayak gitu. Itu kuantiti limbahnya berapa sih? Udah kayaknya banyak banget. Apalagi kan kadang ada campuran plastik, ada campuran yang organik anorganik kayak gitu. Nah, itu jadi problem juga loh kayak gitu. Kayak kalian bisa nge-solve itu, kalian bikin produk yang berguna, itu udah bagus kayak gitu. Itu bisa kalian elaborate biar jadi produk yang bagus gitu. Kayak nanti mainin aja di laporan, di marketingnya gimana, storytellingnya gimana. Storytellingnya itu kalian kayak bisa apa sih namanya, kayak compare sama yang brand sejenis kayak gitu. Mereka komunikasi ke konsumennya kayak gimana sih. Nah, kalian bisa ikutin itu cara-caranya gitu. Dan juga untuk laporan keuangan, setuju banget tadi yang dibilang Kak Riko. Apapun jenis pengeluarannya, catat. Nah, di produk kalian itu kan ada namanya kayak cost untuk bikin satu produk itu tuh berapa sih gitu. Nah, itu kalian juga harus detail. Ya misalnya nih kalian bikin produk makanan. Nah, di makanan itu apa aja sih isinya kayak gitu. Oh, ada garam, ada merica, ada tepung, ada apa. Jadi itu jelas. Misalnya nih, produk aku tuh satu biji mochi misalnya, satu biji mochi itu cost produksinya 2.000 kayak gitu. Nah, dari cost of produknya 2.000 sampai apa pengeluaran-pengeluaran yang lain kayak listrik, air, apalagi bensin kayak gitu. Terus sampai kalian menentukan final price, itu gimana caranya? Nah, makin jelas laporan keuangan kalian, itu makin gitu, makin menarik di mata juri kayak gitu, Dik. Sama kayak aku kemarin pas aku interview beasiswa, aku bilang aku bikin service yaitu eh, pelatihan kewirausahaan untuk anak SMA dan SMK. Terus jurinya nanya, gimana caranya kamu merealisasikan kayak gitu. Aku bilang, aku nanti bakal kolaborasi nih sama NGO kayak gitu. Pilot test namanya. Pilot test tuh kayak kalau di bisnis itu bisa dibilang apa ya namanya? Alpha test, beta test, market analysis kayak gitu. Kayak market testing, bukan market analysis, market testing gitu. Ngetesting ke market, ke pasar. Nah, jadi aku bilang selama 3 tahun itu aku bakal melakukan pilot test dengan kolaborasi sama namanya Yayasan Bumi Sasmaya. Jadi Bumi Sasmaya itu kan dia mengolah sampah yang ada di desa. Nah, selama dia datang ke desa, aku bakal ngajak anak SMA, SMA, SMK-nya yang ada di sana buat pelatihan wirausaha. Aku bilang kayak gitu. Jadi selama 3 tahun aku lakuin apa sih namanya kayak ngasih pelatihan wirausaha, aku lakuin monitoring, evaluasi terus sampai memang programnya itu udah perfect. Nah, kalau udah perfect baru aku balik lagi aku implementasin di Kabupaten Buleleng. Aku bilang kayak gitu. Dan dari jawaban itu tuh juri-juri yang kemarin interview aku tuh mereka amazed gitu sama jawaban aku sendiri. Oh, bagus banget ya. Program kamu itu udah jelas banget, udah mateng banget, malah dibilang kayak gitu. Jadi kita harapin nanti kamu pas dapat beasiswa, kamu kuliah, habis selesai kuliah balik ke Indo harus jadi ya itu programnya. Aku digituin kemarin. Jadi semakin kalian jelas sama bisnis kalian, yang aku bilang pakai SMART goals, semakin jelas bisnis kalian, semakin em,
rinci kalian bikin bisnisnya, visi misinya, marketing strateginya, operationnya, kayak gitu. Semakin bagus bisnis kalian tuh. Oke, thank you, Kak. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin nanti kalau misalnya udah ada yang kepikiran mau ikut fiksi, khususnya buat eh, kria atau fashion gitu, mungkin nanti bisa kontak aja ke aku gitu, atau mungkin ke Kak Krisna atau ke Kak Yogi, atau mungkin bisnis-bisnis yang lain juga boleh gitu. Karena kalian kalau misalnya udah punya niat untuk ikut fiksi, fiksi kan biasanya bulan Oktober, September gitu ya. Eh, kalau nggak salah, nanti kalian bisa lihat aja timelinenya. Kalian tuh harus sudah mulai siapin dari sekarang lah, kurang lebih. Itu kalian mau bikin apa, kalian mau eh, produknya kayak gimana, itu biar kalian udah bisa tahu. Jadi jangan mepet-mepet kayak kayak biasanya anak Semanbara gitu. Karena di sini menurutku kalian punya target. Aku yakin kalian punya target pasti untuk menang gitu, bukan untuk sekedar ikut. Jadi kalau bisa semuanya tuh harus sangat matang. Dan kebetulan kalau udah bisa ada pembina juga kan di Semanbara, jadi mungkin kalian udah bisa mulai tanya-tanya, mungkin tanya Pak Madil, tanya Bu Nara, atau tanya Pak Yuli itu idenya yang bagus apa ya gitu. Atau mungkin kalian perlu konsultasi sama kita juga boleh gitu. Tanya-tanya aja, ide ini gimana kira-kira gitu. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya kalian masih belum kepikiran sekarang idenya, nggak apa-apa, nanti sambil jalan aja, sambil kalian konsultasi terus-terusan, kalian punya lihat apa, tanya aja ke kita gitu. Kak, aku di desaku ada ini, kira-kira bisa diapain ya gitu. Bisa langsung tanya aja gitu. Oh ya, aku nambahin deh lagi satu, boleh nggak? Boleh. Oke, mumpung kalian masih punya banyak waktu, kalian, sorry, sorry. Jadi kalian mumpung masih punya banyak waktu, mulai cari-cari masalah, mulai starting riset apapun yang ada di sekitar kalian, dan yang terpenting adalah kalian harus cari mentor. Itu yang utama adik-adik. Selain kalian punya mentor, kalian bebas mau konsultasiin apapun tentang masalah apa sih namanya, masalah yang kalian temuin, kalian konsultasi gimana jalan dari bisnis proses kalian itu, kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian kayak diem-diem melempem gitu loh. Manfaatin waktu sebaik-baiknya. Udah itu aja dari aku. Oke. Sekali lagi ada pertanyaan lagi nggak dari adik-adiknya? Nggak ada. Oke, good. Kariko ada yang mau disampaikan lagi? Ini bentar ya. Hmm. Kita karena materinya udah selesai, mungkin kalian bisa boleh isi form evaluasi. Ini mungkin kalian udah pernah isi ya di setiap pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan ini juga kalian boleh isi. Kalau misalnya kalian ada masukan buat kita untuk kedepannya ngisi materi kayak gimana, bisa kalian sampaikan aja di situ. Yes. Evaluasi sangat penting banget buat improvement kita ke depannya, adik-adik. Jadi mohon bantuannya untuk diisi. Kayaknya bisa diakhiri deh nih Kak Riko. Kayaknya mereka juga udah pada apa, udah punya linknya. Jadi biar bisa adik-adiknya lanjut ke acara selanjutnya. Masih mute. Oke, good. Oke, kalau gitu, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi dan eh, nanti bisa diisi formulirnya setelah kalian makan siang mungkin. Jadi terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga
yang kita sampaikan semuanya bermanfaat buat kalian. Untuk next-nya mungkin bakal ada materi lagi, nanti bisa disampaikan lagi oleh Kak Wica lewat manajer asrama ataupun siapa yang PIC-nya di situ. Oke, itu aja sih dari kita. Makasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Aku mau ngomong. Tidak. Dan aku perlu yang